rusak, rodanya copot nih. Rodanya copot, lah kan orang yang beli akan, wah ini saya merasa dianiaya ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih kejam, pembalasan lebih kejam daripada. Nah ini tuh, mesti kita jelaskan, Pak ini mobilnya saya jual, terus terang saya jual karena ini di bagian naknya ini sebenarnya sudah ada yang aus, Bapak nanti harus ganti kalau mau beli mobil saya ini. Lah kalau begitu nanti jatuh harganya, itu kan akal pikiran manusia. Akal pikiran manusia. Padahal mungkin oleh Allah akan digantikan dari rezeki yang lain yang tidak kita duga-duga. Maka Ibu sekalian, kalau kita ingin barokah itu ya kembali ke syariah. Kemudian tadi menjawab pertanyaan pertama tadi, apakah betul bank syariah itu lebih mahal dibanding bank konvensional? Kita membandingkan lebih mahal begini. Sekarang biasanya kan murabahah itu ya. Nah, murabahah itu kan Bapak Ibu sudah tahu semua, jual beli secara kredit, nah gampang nanya-nanya, tidak secara kontan. Nah kemudian bank syariah kan biasanya lembaga keuangan syariah atau BMT-nya Mas Mukis itu, mana nih Mas Mukis? Nah itu kemudian ngambil margin, ya kan? Ngambil margin, berapa marginnya Mas Mukis? Nggak mesti. Wah itu yang sulit, marginnya aja nggak mesti goror kali ini. Contoh Pak Mas Mukis. Membela diri. Contoh apa Mas Mukis? Kesepakatan Pak. Nah ya berapa persen? Sebut aja angka, ya nggak apa-apa nyebut. Mas Mukis sebut 50% ya nggak apa-apa, contoh. Berapa marginnya? Kalau margin secara bisa kalau 1,5% Pak. Oh, saya tanya margin keuntungan yang diambil dari jual beli murabahah ini. Kalau saya beli jual laptop ini berapa marginnya Mas? 20%, 30%? Ya? 20, berapa persen? Ibu sekarang yang pernah berapa persen? Bapak ini? Pernah murabahah dengan bank syariah? Pernah berhubungan? Enggak pernah. Berapa yang pernah mengalaminya? Berapa? Marginnya 12%. Untuk murabahannya? Murabah. Ya paling kurang lebih start kalau margin enggak. Saya kan itu kan rate-nya ya. Kalau sama konvensional ya. Nah, ya itu kan rate-nya, apa equivalent rate-nya ya. Saya tanya marginnya itu ya. Nah, kadang 20%, 30% biasanya margin keuntungannya. Misalnya 5 juta saya jual, berarti 20% ya 6 juta gitu kan ya. Nanti diangsut selama 10 bulan atau berapa bulan itu ya. Nah, equivalentnya itu. Kemudian, nah, ini kan kredit konsumtif. Kalau murabahah aja sebenarnya masuk dalam kredit konsumtif dalam perbankan tuh. Kalau kredit konsumtif bandingan kita equivalent rate kredit konsumtif di perbankan konvensional. Kartu kredit itu berapa bunganya? 4%. 3,5%. Kalau lewat, maksudnya lewat kan. 1 tahun ya bisa 40%. 40% kan ya? Ya kan 40% equivalent rate-nya. Jadi kalau kita membandingkan yang fair, bandingkan itu. Kalau murabahah ya kita bandingkan dengan kredit konsumsi di bank konvensional. Kalau mudharabah atau sirkah, nah itu kita bandingkan juga dengan kredit investasi atau modal kerja. Sehingga kadang dibandingkan di bank konvensional itu bunga kredit modal kerja atau investasi dibandingkan dengan marginnya murabahah di bank syariah. Karena bank syariah itu rata-rata 70-80% ya, murabahah. Bukan mudharabah dan sirkah, murabahah. Akhirnya terkesan mahal bandingkan dengan yang kredit modal kerja atau investasi di bank konvensional. Nah, karena nggak dikasih pilihan, karena tahunya bank syariah baru itu ilmunya. Dan yang paling mudah, paling gampang itu. Mengapa? Karena kalau saya kasih mudharabah atau sirkah, nanti jangan-jangan ngitung keuntungannya nggak benar. Jadi sudah suudon duluan. Jadi sudah ada perasaan suudon, berburuk sangka terhadap pengusaha muslim itu. Kalau saya kasih mudharabah atau sirkah, jangan-jangan nanti bapak ibu ini tidak melaporkan keuntungannya dengan benar sehingga bagi hasilnya saya dirugikan, kan gitu. Nah ini berarti awalnya dari apa? Awalnya dari, maka tadi saya sampaikan bahwa kalau para pengusaha muslim ini sudah bertransaksi secara syariah, tidak ada bank syariah pun bisa kok. Ada bank syariah pun bisa. Apalagi ada bank syariah akan lebih mudah lagi.
Sehingga tidak merubah lagi nanti. Misalnya Bapak Ibu sekalian mau jual apa? Ini seperti salon dan spa ini kan ya. Kan bukan kemudian mudharabah. Dia mesti akan merubah apa? Peralatan salonnya saya berikan. Gitu kan ya. Peralatan salon dan spa saya berikan. Nanti kemudian saya jual lagi kepada Anda dengan margin, saya minta margin 20-30%. Itu equivalent rate ya sekitar 24 atau sekian persen itu kan ya. Jadi kan mahal. Loh, saya kok ke bank konvensional saya cuma 13% hitungannya loh. Karena bank konvensional itu menganggap sebagai kredit investasi. Tetapi bank syariah menganggap itu adalah kredit konsumsi. Nah, kredit konsumsi bandingkan dengan kredit konsumsi di bank konvensional. Bank konvensional kalau kartu kredit bisa 40% ya Pak ya. 40%, jadi nggak imbang bandingannya itu. Nah sekarang bank syariahnya ini yang harus merubah, lembaga keuangan syariah yang merubah, ya mudharabah atau silka. Sudah mulai banyak yang mudharabah sama silka nggak ya Pak Mungkas ya? Ya Mungkas di musyarakah ini. Ya saya Mas Mis, kita musyarakah lah. Nah, artinya kalau musyarakah itu, gini yang penting Mas Mis, kita husnudon bilah bahwa para pengusaha ini akan membuat laporan keuangan juga secara benar, menyampaikan keuntungan juga secara benar. Nah kalau mereka kemudian curang Pak Dito, kalau curang yaitu Allah dan orang sendiri yang mengaturnya. Jangan khawatir, Allah akan memberikan dari sisi yang lain, rezeki yang lain gitu ya. Itu dari sisi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi yang penting bahwa kita terpenuhi. Permasalahan Bapak sekalian, Allah itu adalah orang ketiga. Kalau kita bahasakan orang ya pihak ketiga lah. Orang kan dikira Allah itu orang. Allah itu adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersirkah selama tidak khianat. Jadi nggak usah khawatir Mas Mugis. Kalau dia kemudian melaporkan keuntungannya tidak benar, ya, berarti Allah akan keluar dari sirkah tersebut. Orang yang khianat itu akan jatuh. Nggak harus kan, saya pernah jadi konsultan nggak dibayar sesuai yang diperjanjikan. Saya bilang yang diperjanjikan sekian juta, oh Pak Dito mohon maaf, dulu kesepakatan kita dulu sekian, tapi saya ini teman-teman nggak setuju hanya sekian. Oh silahkan kasihkan saja pada yatim piatu atau fakir miskin, karena janji ya, akad kita dulu misalnya ya, akad kita dulu udah 10 juta punya. Sekarang kalau cuma 2 juta berarti bukan akad kita lagi. Serahkan aja yang 2 juta itu pada fakir miskin dan anak yatim. Selang berapa bulan kemudian dia bangkrut. Saya nggak mendoakan yang jelek, tapi Allah yang akan tidak ridho ketika sebuah sirkah itu saudaranya akan ya, hambanya itu akan dicederai, kekasihnya Allah akan dicederai. Nah, namanya orang iman kan kekasih Allah itu ya. Kasih dicederai nggak akan ridho. Maka Bapak sekalian, ya, kita usaha sejak awal itu ya usaha sepol kemampuan kita lah ya, bertransaksi itu secara syariah. Di antara kita sendiri lah, di antara kita sendiri dulu jujur ya, jujur apa adanya. Ini tapi ya ini ada cacatnya loh Pak Kis, nggak apa-apa. Ini harganya jatuh, oh nanti Allah yang akan mengganti. Kemudian adil. Kenapa adil? Nah, karena di situ haknya masing-masing akan jelas. Di dalam akad syariah itu haknya masing-masing jelas. Bahkan dalam jual beli itu masing-masing punya hak khiyar, hak memilih. Kalau yang dikirimkan tidak sesuai dengan speknya berarti batal. Ya, batal. Coba kalau kita beli barang itu ya, di dalam nota ditulisi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, itu undang-undang konsumen gitu. Undang-undang Allah Rasul ini. Bukan undang-undang konsumen, tapi undang-undang Allah Rasul. Lah kalau tidak sesuai dengan spek yang kita inginkan ya kembali batal. Nah itu. Nah maka adil di situ ada karena ada berkeadilannya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semuanya ingin jadi pengusaha yang sukses. Maka saya kemarin ketemu dengan pendiri Biar Difaset, kalau ketemu dengan pengusaha muslim itu ya
doa. Kita itu kalau berdoa, berdoalah, tetapi jangan dibatasi doanya itu. Ya. Ada yang minta, Pak itu saya didoakan pekerjaan saya ini nanti hasilnya banyak sehingga hasilnya bisa saya pakai untuk haji. Saya tanya Bu, Ibu ingin haji atau ingin usahanya ya hasilnya banyak? Yang ingin haji, kalau ingin haji saya doakan mendapatkan rezeki haji. Kenapa? Kalau saya doakan nanti usahanya sukses, hasilnya banyak, belum tentu segera berangkat haji. Ya enggak? Begitu saya, wah ini kok kemarin pakai sepeda motornya jelek, ganti dulu lah sepeda motornya pakai mobil. Hasilnya bilang kok mobilnya masih jelek ya, ganti yang baru. Habis itu rumahnya masih jelek ya, ganti yang baru. Nah, tapi bapaknya jangan bilang, kok istri saya masih jelek ya. Mau di permak yang baru. Wah, ada tempat permak yang baru. Jadi nggak diganti loh ya. Jadi begitu ya Allah ya. Kalau maka saya dulu berdoa, ya Allah, jadikan ya usaha saya ini sebagai sarana untuk mendapatkan ya, sebagai sumber-sumber pintu-pintu rezeki yang akan kau limpahkan kepada saya. Jadi usahanya sebagai pintu saja, sebagai pintu sumber-sumber rezeki yang akan kau limpahkan kepada saya. Gitu Pak Muklis di PMD Mubarak. Ya, itu hanya sebagai pintu. Nah, berarti sumbernya sana banyak yang masuk gitu ya, dari mana-mana nggak tahu. Nah itu. Kemudian yang lebih hebat lagi begini, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Loh kalau saya bisa sedekah banyak berarti uangnya ya banyak dong ya. Kan gitu. Ya Allah, bila saya kemampuan sedekah sebanyak-banyaknya, insya Allah otomatis rezekinya juga kan banyak, diberikan rezekinya banyak gitu. Jadi itulah Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang beberapa hal yang saya pikir waktunya memang ya, batasi. Saya ambil pokok-pokoknya aja, nanti dibaca sendiri aja lah. Ini sebagai sharing saya pada Bapak sekalian ya, bukan ini Bapak sekalian. Inilah kita apa yang harus kita hindari, apa yang kita hindari agar bisnis kita ini barokah. Nah kalau sudah diberkahi oleh Allah, rezekinya itu datang dari yang tidak disangka-sangka ya, tidak disangka-sangka rezekinya begitu. Nggak punya uang tapi bisa berangkat haji, nggak punya uang kan yang penting kita tuh minta pada kan dicukupi kebutuhannya kan, yang penting cukup, tapi jangan diplesetkan. Untuk makan cukup, untuk beli mobil cukup, untuk apa ya cukup, itu diplesetkan namanya. Yang penting dicukupi gitu ya. Maka doa al-muwafiqun rizqan hasanan wasi'an halan thayyiban barokan wa anta kharazikin. Ya Allah, berilah saya rezeki yang halal ya, yang banyak, yang barokah. Nah, insyaallah kita nanti ada dialog kan ya, Mas ya, Bapak sekalian. Nah, ini yang saya sampaikan. Dulu saya juga pernah nih, dulu saya konsultan keuangan mitra bank, tapi saya ambil yang syariahnya aja. Kalau Bapak Ibu ingin bobol bank, ya, saya cari Bapak Ibu ingin bobol bank itu. Tetapi sebagai ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan saya dosanya bertumpuk-tumpuk gitu ya, mengajari sesuatu yang maksiat. Bapak Ibu praktekkan, berarti dosanya ngalir semua ke saya kan. Maka doa multi level. Maka yang pertama kali ya anaknya Adam itu yang membunuh, pertama kali pembunuhan itu kan anaknya Adam, Habil dengan Qabil ya, menginspirasi pembunuhan berikutnya. Maka doanya itu bertumpuk-tumpuk itu sampai sekarang itu menginspirasi pembunuhan. Mudah tuh. Mudah sekali. Mau tahu caranya? Mau. Saya kan. Jadi saya itu punya, saya belajar ini dari klien saya orang-orang Cina itu. Komunitas Cina itu kan luar biasa itu ya, luar biasa itu. Nah itu kita tiru